Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uglika wal khatimi lima sabaqa. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, puji syukur kita tujukan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, kerabat beliau, juriat-juriat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari yaumil kiamah nanti. Nama ulun Badrun bin Adul bin Antung bin Jalal. Ulun adalah pelayan di Rumah Al-Quran Assalam, Komplek Dinar Mulia, Kecamatan Gambut. Dalam kesempatan ini ulun ingin berbagi pendapat, pengetahuan dengan saudara-saudara ulun, sahabat-sahabat ulun, kawan-kawan ulun, keluarga ulun dan seluruh pemirsa channel YouTube kami ini. Pada pembicaraan yang telah lalu kita membahas tentang pengenalan terhadap salat. Dan kita sudah membicarakan tahapan 1, tahapan 2, dan tahapan 3. Yang dimaksud dengan tahapan keempat ialah orang yang menghimpun tahapan 1, tahapan 2, dan tahapan 3 tersebut. Adapun pembicaraan selanjutnya kita membicarakan tentang bagaimana kita melakukan salat dan seterusnya. Setelah kita menghadap kiblat, kita membaca istighfar 3 kali dengan tujuan kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni segala dosa-dosa kita yang ada pada jasad kita, pada hati kita, pada ruh kita, pada sir kita. Karena jika masih dosa-dosa itu melekat pada diri kita, niscaya kita tidak akan bisa wasil ke hadratnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita membaca Qul a'udzu birabbin nas sampai selesai dengan tujuan agar kita tidak tertipu, tergoda oleh syaitan di dalam melaksanakan salat kita. Itulah tujuan-tujuan kita dalam menjalankan ibadah salat tadi. Pada ketika itu kita merasakan bahwasanya kita ini berada di hadratnya Allah. Pada saat itu kita rasakan bahwasanya Allah memandang kita, memandang zahir kita, memandang batin kita, memandang diri kita sepenuhnya, dan Allah mengetahui akan keadaan diri kita saat itu. Nah, pada saat itu ketika itu kita mengucapkan takbiratul ihram. Kita mengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala ketika itu. Kemudian kita membaca doa iftitah, bahwa kita merasakan bahwasanya diri kita ini, wajah kita ini menghadap kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala ketika itu kita sedang berada di dalam hadratnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sesudah membaca daripada doa iftitah, kita membaca suratul Fatihah. Di dalam suratul Fatihah ini kita rasakan bahwasanya kita itu yang sudah di dalam hadrat Allah tadi memuji akan Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian kita. Kemudian kita melakukan takbiratul imtikal, artinya kita berpindah daripada sesudah membaca suratul Fatihah dan membaca ayat kepada ruku'. Dan pada saat ruku' itu kita membaca tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, Subhana rabbil azim wa bihamdih, maha suci Tuhanku yang amat besar dan segala puji baginya.
Dan setelah itu kita bangkit daripada ruku mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Pertanyaannya kenapa kada Allahu Akbar? Bangkit dari ruku ini menuju tidak kenapa kada Allahu Akbar? Maka setiap rukun di dalam sembahyang itu sabarataan perpindahannya dengan kalimat Allahu Akbar. Akan tetapi perpindahan ruku kepada iktidal itu kadang menggunakan kalimat Allahu Akbar, tapi sami Allahu liman hamidah. Maka jawabannya karena kita telah memuji Allah Subhanahu wa taala 2 kali berturut-turut di dalam surat Al-Fatihah kita memuji Allah dan kita telah memuji Allah pula di dalam ruku. Sehingga kita kada lagi mengucapkan takbiratul imtikal melainkan mengucapkan sami Allahu liman hamidah yang artinya telah menerima Allah taala bagi seseorang yang memujinya. Nah, kita berharap bahwa pujian kita di dalam suratul Fatihah di dalam ruku tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita membaca Rabbana lakal hamd. Hai Tuhan kami, bagi Engkau segala kepujian. Mil'us samawati wa mil'ar wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'dah. Sepenuh 7 patala langit dan sepenuh 7 patala bumi dan sepenuh sesuatu Engkau ketahui daripada yang kemudian. Kemudian kita melakukan sujud. Di dalam sujud ini kita membaca Subhan Rabbiyal A'la wa bihamdih. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi dan segala kepujian baginya. Kemudian kita duduk di antara 2 sujud. Kemudian kita membaca Rabbi firli warhamni warzuqni wazburni wa'afini wa'fu anni. Hai Tuhanku, ampuni olehmu akan dosaku dan berilah rahmat olehmu akan daku dan berikanlah rezeki olehmu akan daku dan kayakanlah olehmu akan daku dan apiatkanlah olehmu akan daku daripadaku. Kemudian kita membaca tahiyat akhir. Kemudian kita membaca tahiyat hingga akhir daripada tahiyat. Ingat ketika kita membaca tahiyat bahwasanya hati kita musahadakan, bahwasanya kita menyaksikan akan kebesaran Allah dan kemuliaan Allah dan segala puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melakukan salam ke kanan dan salam ke kiri. Ingat, hati kita ketika mengucapkan salam, bahwasanya kita memberi salam kepada manusia, kepada para roh, kepada malaikat, dan kepada jin yang masing-masing hadir pada kanan dan kiri kita. Nah, inilah sekiranya bagian daripada pengenalan salat dalam pertemuan kita berbagi pengetahuan pada ini video. Mudah-mudahan kita mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu yang kita bagi-bagikan ini menjadi suatu kebaikan dan menjadi perbendaharaan bagi kita di negeri akhirat nanti. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.